Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Prajaya Septian dengan nomor NIM 452010003. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Gertika Rahmasari, SS, Sum, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Masyarakat Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta, yaitu ada definisi hak cipta, jenis hak cipta, contoh penggunaan, dan keempat, fenomena dan tanggapan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif di sini berupa hak moral dan juga ekonomi. Yang selanjutnya itu ciptaan dan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun. Di antaranya buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik tanpa teks. Yang selanjutnya ada ciptaan hak selama 50 tahun. Selanjutnya pasal 59 ayat 1. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, dan aransemen. Dan yang selanjutnya ada ciptaan hak selama 25 tahun. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Dan yang keempat, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas. Nah, ciptaan tanpa batas ini khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Dan hak cipta juga dapat dialihkan jika di antara lainnya ada pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis lainnya. Selanjutnya jenis-jenis hak cipta. Yang pertama itu lisensi copyright. Lisensi copyright adalah pengakuan sebagai kredit pada pemegang hak cipta atau pemilik suatu karya. Jenis lisensi ini ditandai dengan simbol C dan diikuti dengan tahun dan nama pencipta. Yang kedua yaitu lisensi Creative Commons. Istilah ini digunakan untuk lisensi yang memerlukan salinan atau adaptasi dari karya yang akan dirilis di bawah lisensi yang sama atau serupa dengan aslinya. Dan yang ketiga yaitu lisensi public domain. Lisensi public domain mengizinkan untuk menyalin dan mendistribusikan karya selama kamu tidak mengubah atau membuat karya turunan. Yang selanjutnya, contoh penggunaan lisensi. Yang pertama, contoh lisensi copyright. Dengan gambar di sini, kita lihat ada C 2021 PT Musika Studios untuk lisensi copyright. Dan yang selanjutnya Creative Commons. Nah, di Creative Commons ini kita bisa melihatnya dengan CC atau Creative Commons. Dan yang terakhir public domain. Public domain ditulis pada ini PD, public domain. Dan selanjutnya yaitu fenomena dan tanggapan pelanggaran hak cipta film dokumenter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kasus penanganan film dokumenter yang berjudul Sejauh Ku Melangkah yang diproduksi dan disutradarai oleh Ucu Agustin. Penanganan film dokumenter tersebut ditayangkan di TVRI pada program Belajar dari Rumah atau BDR. Berdasarkan program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 9 April 2020 di tengah masa pandemi COVID. Nah, pada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Kementerian dan Kebudayaan dalam menjiplak dokumenter yang berjudul Sejauh Mungkin Ku Melangkah tersebut memanglah salah. Apalagi ini ada sebuah instansi pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan untuk kedepannya diharapkan kepada seluruh masyarakat atau instansi-instansi untuk meng-cross-check untuk menghindari dari pelanggaran hak cipta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.